Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi teman-teman, untuk pertemuan machine learning minggu ini, saya mengambil topik defining your machine learning project. Jadi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, kita akan sama-sama mendefinisikan kira-kira project machine learning apa yang bisa teman-teman selesaikan di mata kuliah machine learning ini. Nah, adapun agenda untuk pertemuan hari ini adalah overview, kemudian ada problem scopes, metodologi, project monitoring, dan whiteboard. Jadi di overview ini saya akan menyampaikan apa sih tujuan dari machine learning project. Kemudian di problem scope itu ada beberapa masalah, scope masalah yang kira-kira bisa teman-teman selesaikan menggunakan teknologi machine learning. Kemudian ada metode apa sih yang bisa teman-teman gunakan untuk menyelesaikan project ini. Kemudian ada project monitoring untuk melihat progres dari project machine learning yang teman-teman kerjakan. Dan nanti ada whiteboard. Jadi whiteboard ini kita hari ini sama-sama berinteraksi gitu ya, secara interaktif, mendiskusikan dan mendefinisikan apa sih problem yang akan teman-teman selesaikan. Kemudian kira-kira pendekatan machine learning apa atau teknologi machine learning apa yang akan teman-teman gunakan dan dan lain sebagainya gitu yang terkait dengan project machine learning ini. Nah, kita mulai saja di bagian overview. Jadi sebenarnya tujuan dari project machine learning ini selaras ya dengan outcome mata kuliah pembelajaran mesin atau mata kuliah machine learning ini, di mana nanti diharapkan teman-teman itu akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi punya skill untuk problem solving yang cukup gitu, kemudian pengalaman yang cukup gitu ya untuk menerapkan teknologi machine learning dalam menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Jadi nanti ada beberapa problem yang akan saya sampaikan yang kira-kira bisa teman-teman cari gitu ya, teknologi machine learning apa nih atau pendekatan machine learning apa yang akan teman-teman gunakan gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tentunya pendekatan machine learning-nya sudah pernah kita sama-sama diskusikan atau pernah saya bahas juga, pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya tadi seperti yang overview yang sudah saya sampaikan, jadi tujuannya itu adalah nanti teman-teman di sini mencari studi kasus yang real gitu ya, berdasarkan isu global. Nanti akan saya sampaikan tentang Sustainable Development Goals. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya, dan itu adalah isu global juga. Nah, kemudian nanti teman-teman pilih kira-kira teknologi machine learning apa nih yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, goals dari project ini adalah sebuah produk. Jadi nanti teman-teman membangun sebuah perangkat lunak gitu ya atau produk yang di dalamnya sudah ada model dari pembelajaran mesinnya gitu ya. Jadi di dalamnya sudah ada pembelajaran mesin dan tentunya dia akan menyelesaikan problem yang teman-teman pilih nanti gitu. Nah, jadi di sini ada 17 17 Sustainable Development Goals ya atau 17 goals gitu ya. Jadi ini adalah isu global yang dirilis oleh United Nations gitu ya. Jadi contohnya ada no property gitu. Jadi nanti diharapkan di tahun 2030 itu sudah tidak ada tuh kemiskinan gitu ya. Kemudian ada zero hunger di sini. Kemudian ada tentang education-nya and well-being. Kemudian quality education tadi, mohon maaf, jadi yang tadi good health ya, good health and well-being. Kemudian ada SDG nomor 5 itu tentang gender equality dan lain-lainnya. Jadi dari 17 SDG ini, coba nanti teman-teman cari gitu ya, kira-kira ada problem apa sih gitu. Misalnya di gender equality gitu ya, di gender equality itu ternyata misalnya masih ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di dunia politik misalnya seperti itu. Kemudian kira-kira dari masalah itu teknologi machine learning apa nih yang bisa dipakai gitu ya seperti itu. Dan banyak 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 masalah lainnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan pilih dari 17 ini satu saja gitu ya, satu saja SDG-nya. Kemudian cari ada masalah apa di sana, kemudian kira-kira metode machine learning apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian setelah nanti teman-teman memilih tadi masalahnya dari 17 tadi, di sini ada metodologi yang bisa teman-teman gunakan gitu ya, teman-teman ikuti untuk menyelesaikan proyeknya. Jadi sebenarnya metodologi ini saya ambil dari KRIPS-DM gitu ya, yang biasanya dia cocok untuk data mining project gitu ya. Tapi sekarang juga banyak sih untuk
digunakan untuk data science gitu ya, digunakan untuk machine learning juga, digunakan untuk project-project AI juga gitu ya. Dan sebenarnya Indonesia juga sudah punya SKKNI data science gitu ya, khusus untuk bidang apa namanya artificial intelligence yang data science gitu, dan itu sebenarnya mengadaptasi juga dari PIPSDM gitu. Jadi sebenarnya dari metodologi apa namanya data science yang ada itu bisa teman-teman adaptasi untuk melakukan gitu ya step by step project machine learning ini. Nah, di sini saya ambil apa namanya setiap aktivitasnya saja gitu ya. Kemudian nanti di setiap aktivitas itu teman-teman harus melakukan apa gitu ya. Jadi yang pertama itu ada business understanding. Jadi di dalam business understanding ini teman-teman akan mendefinisikan kira-kira ada bisnis objektif apa sih. Nah, sebenarnya bisnis objektif ini adalah teman-teman mengungkap ada masalah apa. Tadi misalnya teman-teman sudah memilih SDG tentang apa namanya quality education. Nah, ada masalah apa nih di peningkatan apa namanya kualitas pendidikan seperti itu. Nah, itu sebenarnya bagian dari defining business objective. Nah, kemudian nanti teman-teman mendefinisikan kira-kira tugas-tugas analitik apa sih yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Contoh misalnya, kalau saya mau mendeteksi learning loss gitu ya, learning loss dalam dunia pendidikan karena kemarin itu kan sempat COVID dan liburnya panjang sekali gitu ya, jadi terjadi atau memungkinkan terjadi learning loss di dunia pendidikan gitu ya. Nah, kira-kira dalam mendeteksi itu pakai pendekatan machine learning yang mana ya gitu ya, pakai task machine learning yang mana ya. Misalnya pakainya kalau deteksi supervised learning, saya mau mengelompokkan siswa yang terkena learning loss dan siswa yang tidak terkena learning loss. Berarti kan itu ada klasifikasi di sana gitu. Jadi sampai teman-teman menentukan pendekatan machine learning apa gitu ya. Kemudian algoritmanya apa gitu yang akan digunakan. Jadi itu defining analytic task. Kemudian nanti kira-kira teman-teman juga mendefinisikan data apa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apa namanya mau membagi gitu ya, mengklasifikasi mana siswa yang terkena learning loss dan mana yang tidak terkena learning loss. Nah, itu kan berarti perlu ada parameter-parameter atau variabel-variabel yang bisa mendeteksi itu gitu ya. Jadi kebutuhan datanya seperti apa dan kira-kira nanti teman-teman dapat datanya dari mana gitu ya. Kalau misalnya datanya sudah tersedia, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya masih belum tersedia dan teman-teman harus melakukan studi lapangan, apa namanya, mengumpulkan data di lapangan, berarti itu juga nanti disampaikan. Nah, itu bagian business understanding. Kemudian ada project management, ini lebih ke bagaimana teman-teman nanti mengelola projectnya. Jadi setiap apa namanya langkah projectnya itu sesuai dengan timelinenya, sesuai dengan milestone-nya gitu ya, dan goal-nya tercapai tepat waktu. Kemudian di sini yang selanjutnya ada data understanding. Nah, data understanding ini nanti teman-teman mengumpulkan datanya gitu ya. Baik itu barangkali yang sudah ada gitu teman-teman apa namanya gunakan kembali karena relate gitu ya dengan apa namanya dengan persoalan yang teman-teman angkat, kemudian menganalisis datanya dan memvisualisasi datanya. Nanti di sini teman-teman bisa melakukan eksplorasi apa namanya exploratory data analysis. Nah, kemudian teman-teman lakukan data preparation, ini sesuai apa namanya kebutuhan ya, dan ini sangat penting. Jadi pastikan data yang masuk itu adalah data yang bersih gitu ya, karena garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya yang masuk itu sampah ya keluarnya juga akan sampah, dan ini penting sekali gitu ya untuk kita menyiapkan datanya gitu. Jadi silakan nanti teman-teman melakukan data selection, kemudian cleaning the datanya, kemudian apa namanya konstruksi datanya bila dibutuhkan, kemudian labeling data kalau misalnya teman-teman membutuhkan label dari datanya, kemudian data integration. Jadi nanti silakan dilakukan sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti melakukan modeling. Nah, ini adalah inti dari pembangunan model dari machine learning-nya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa menentukan apa namanya supervised kah, unsupervised kah, semi supervised kah, atau reinforcement machine learning gitu ya. Jadi ini sebenarnya nanti kan sudah didefinisikan tuh di apa namanya di business understanding. Nah, di bagian modeling itu sebenarnya teman-teman mengeksekusi. Misalnya tadi learning loss tadi teman-teman mau menggunakan supervised learning gitu ya dengan menggunakan algoritma artificial neural network. Berarti di sini nanti teman-teman silahkan rancang skenario pembangunan modelnya gitu ya. Karena misalnya artificial neural network itu dia banyak hidden layer kan ya. Nah, nanti teman-teman misalnya melakukan percobaan dengan hidden layer 10, dengan hidden layer 50, dan seterusnya. Kemudian ada variasi epochnya juga, atau ada variasi learning rate, ada variasi fungsi aktivasi, dan seterusnya. Jadi nanti silahkan teman-teman bangun model model machine learning-nya di sini.
Nah, kemudian teman-teman juga melakukan yang namanya modeling evaluation. Jadi silahkan dievaluasi modelnya gitu. Jadi nanti model mana nih yang terbaik, yang kira-kira teman-teman bisa bungkus dan itu nanti akan disimpan atau dienkapsulasi gitu ya, dibungkus menjadi perangkat lunaknya gitu ya. Nah, itu adalah bagian di deployment-nya. Jadi silakan teman-teman rancang deploy-nya tuh mau berbasis web kah, mobile kah, dan lain-lainnya. Dan nanti rencana maintenance-nya seperti apa gitu ya. Maintenance di sini baik dari perangkat lunaknya maupun dari modelnya, misalnya karena ada data yang baru, modelnya harus diupdate gitu kan ya, otomatis dia kan akan terbungkus kembali gitu ya di bagian deployment-nya. Dan nanti teman-teman melakukan evaluasi dari project-nya. Jadi silahkan teman-teman mereview gitu ya setiap kegiatan atau setiap aktivitas di dalam project machine learning ini, kemudian nanti teman-teman membuat reportnya. Nah, reportnya ini saya minta 2, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah product machine learning-nya, tadi perangkat lunaknya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah artikelnya gitu. Jadi teman-teman tidak harus bikin laporan yang tebal gitu ya, kemudian berbab-bab, tapi teman-teman cukup membuat artikel ilmiahnya. Nanti akan saya sampaikan struktur artikel ilmiahnya, karena kalau saya lihat sebenarnya atau saya berpikir project ini tuh mini riset gitu ya, mini riset teman-teman. Jadi nanti teman-teman dilatih untuk melakukan penelitian juga gitu ya, kemudian dilatih juga menyelesaikan masalah seperti itu ya, karena setiap riset itu kan pasti berangkatnya dari ada masalah apa nih gitu ya, kemudian solusi apa nih yang bisa saya tawarkan gitu ya dengan keilmuan machine learning yang saya miliki seperti itu. Nah, kemudian untuk project monitoringnya, saya yakin teman-teman di sini sudah punya GitLab, GitHub, atau Trello gitu ya. Silahkan saja teman-teman pilih platform untuk memonitor projectnya. Yang pasti itu silahkan sampaikan ke saya. Jadi nanti setiap minggunya gitu ya, saya akan lihat progresnya udah sampai mana nih projectnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian, nah ini penting. Jadi hari ini tugas teman-teman itu adalah ini. Jadi di sini saya menyediakan whiteboard page, kemudian teman-teman silahkan masuk ke Canva-nya gitu ya, login ke Canva-nya, dan teman-teman akses link ini gitu ya. Jadi link ini tuh dia akan mengakses slide hari ini gitu ya, kemudian di sini nanti teman-teman silahkan definisikan tadi gitu ya. Jadi business understanding itu kira-kira apa, atau mulai dari SDG mana nih yang dipilih gitu, SDG 1 sampai ke 17 gitu ya, dan sampaikan alasannya kenapa gitu. Jadi nanti di sini aturannya rules-nya gitu ya. Rules-nya di sini yang nomor 1 itu adalah bahwa ini yang kotak ini gitu ya, itu adalah ide kalian gitu ya. Jadi misalnya tadi mulai saya di sini memilih SDG nomor 5 nih tentang gender equality. Nanti teman-teman di sini sampaikan ada masalah apa sih di atau isu global apa sih di gender equality gitu kan ya. Nanti teman-teman sampaikan di sini. Nah, kemudian di bagian business understanding kan tadi ada beberapa step di metodologi ya. Jadi di bagian business understanding itu sampaikan kira-kira tadi ada masalah apa, kemudian project machine learning apa yang akan pendekatan machine learning apa yang akan teman-teman gunakan gitu ya, datanya nanti kebutuhannya seperti apa gitu ya, definisikan pengelolaan projectnya juga. Ini tentunya tidak harus detail ya teman-teman ya, karena saya ingin mendapatkan gambaran kira-kira teman-teman tuh punya ide apa gitu ya untuk project machine learningnya. Nanti kita akan sama-sama bahas. Nah, kemudian di sini ada gambar orang-orang juga kan ya. Nanti teman-teman bisa ganti gambar orang ini dengan gambar masing-masing gitu ya. Ini menunjukkan PIC-nya. Jadi nanti untuk yang business understanding itu PIC-nya siapa, atau ide itu tuh datangnya dari mana. Jadi dia akan bertanggung jawab terhadap setiap prosesnya gitu ya. Jadi mulai dari business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling gitu ya, kemudian model evaluation, sampai ke report gitu ya, reporting. Nah, itu silakan disampaikan PIC-nya siapa. Nah, satu whiteboard ini itu untuk satu kelompok ya, teman-teman ya. Jadi nanti silahkan kelompok 1 berurutan saja. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kan kita ada 5 kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, silahkan definisikan ide-ide kalian gitu ya untuk project machine learning-nya seperti itu. Dan
hasil diskusi yang hari ini gitu ya, kita sepakati sama-sama, nanti kita akan diskusikan, jadi nanti saya akan kasih waktu teman-teman berdiskusi poin-poin intinya apa yang mau teman-teman kerjakan itu selama 30 menit gitu ya, di dalam satu slide Canva ini gitu kan ya, dalam slide Canva ini. Nah kemudian nanti setelah itu kita akan sama-sama diskusikan. Saya coba akan diskusi saya akan coba kasih masukan-masukan kira-kira benar nggak nih ada masalahnya, kemudian kira-kira cocok nggak nih solusi machine learning yang teman-teman tawarkan untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Nah kemudian untuk tadi ya gambarnya itu adalah person in charge-nya gitu ya, jadi yang bertanggung jawab atas setiap aktivitasnya, kemudian nanti teman-teman juga sampaikan goal produknya seperti apa gitu ya, jadi dia mau web based misalnya atau dia mau mobile dan seterusnya gitu ya, jadi silahkan nanti disampaikan produk goal-nya itu seperti apa. Nah, jadi itu barangkali ya teman-teman untuk pengantar atau overview dari kegiatan kita hari ini. Jadi silahkan teman-teman akses sekarang untuk Canva-nya gitu ya. Saya akan berikan waktu 30 menit gitu ya, 30 menit untuk teman-teman berdiskusi gitu ya. Silakan diskusi berkelompok dan diisi di sini gitu ya di whiteboard di whiteboard page-nya. Nah, nanti teman-teman boleh di sini dikasih page kemudian kelompok satu gitu ya atau ya group one gitu ya, terus 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Itu barangkali pengantar dari saya. Selamat bekerja, nanti kita bertemu kembali, mendiskusikan kembali 30 menit ke depan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya cukupkan untuk overview-nya, nanti saya akan review hasil diskusi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.